Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan dan terus optimalkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Baru-baru ini ada program penawaran program kompetensi dosen dan Tendik non Dijri program tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei tahun 2021. Apa saja program yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Simak dulu yang satu ini. Yang baru gabung dengan channel ini silakan di subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video terbaru dari channel YouTube Kang Hayat. Like, share, dan berikan komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan dalam video ini. Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu dosen, ada penawaran ini sangat menarik dan penting untuk kita bisa berpartisipasi aktif di dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Langsung saja ke link programnya. Pertama-tama silakan Bapak Ibu bisa masuk ke Google, silakan bisa diketik dikti.kemdikbud.go.id /pengumuman /penawaran program kompetensi dosen dan Tendik non Dijri program tahun 2021. Isi dari surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini pada tanggal 15 2021 kemarin Sabtu, isinya berkaitan dengan program peningkatan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan. Ini dikeluarkannya Kemdikbud nomor 3 tahun 2021 tentang indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi berkaitan dengan Tridharma di luar kampus, sehingga ada banyak sekali programnya. Ada sekitar 8 program yang ditawarkan oleh Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ada yang pertama, magang dosen ke industri, waktu dibuka 11 Mei sampai 30 Juni 2021. Kemudian kemitraan dosen LPTK dengan guru di sekolah. Ini pelibatan dosen dengan guru di sekolah dilakukan pada tanggal 11 Mei 2021 sampai 19 Juni 2021. Kemudian ada data sharing sebagai peserta ini di perguruan tinggi, pendampingan dari pakar atau ahli. Ini program data sharing. Kemudian sebagai detaser, ini sebagai tenaga ahlinya. Pelaksanaannya pendaftaran untuk Pertisas ini 11 Mei sampai 30 Juni 2021. Untuk yang detaser ini 11 Mei sampai 5 Juli 2021. Kemudian yang keempat, World Class Professor atau WCP. Pendaftarannya dibuka 11 Mei sampai tanggal 30 Juni. Ada SIM sampai 3 Juli 2021. Kemudian ada postdoc sampai tanggal 6 Juli 2021. Sertifikasi kompetensi dosen dan Tendik. Ini sertifikasi berkaitan dengan kompetensi dosen. Biasanya di ilmu teknik ini banyak kompetensi, misalnya pengecoran dan lain sebagainya.
Ini terakhir pendaftaran tanggal 12 Juni 2021. Kemudian yang terakhir, magang tenaga kependidikan ke perguruan tinggi. Terakhir pendaftaran tanggal 30 Juni 2021. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengakses tawaran program-program ini? Bapak Ibu silakan bisa langsung masuk ke sini, ke link yang sudah disampaikan di laman ini. Nanti di link deskripsi di video ini saya sampaikan, silakan bisa diklik di deskripsinya, link baik link programnya, link untuk lamannya nanti akan saya sertakan semua. Silakan Bapak Ibu bisa dicek di deskripsi diri. Untuk bisa masuk ke dalam atau mengikuti program 8 program ini, silakan Bapak Ibu bisa langsung masuk ke link yang sudah dicantumkan di sini. Di deskripsi diri video ini ada. Silakan diklik saja. Klik, setelah diklik maka nanti Bapak Ibu akan masuk ke link Direktorat Sumber Daya. Karena saya sudah daftar, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk registrasi dulu. Bapak Ibu misalnya diminta di situ email, kemudian password, nama. Yang pertama itu adalah nama, silakan Bapak Ibu isi namanya. Kemudian yang kedua adalah email Bapak Ibu, kalau bisa yang berkaitan dengan institusi Bapak Ibu. Jadi email yang disampaikan nanti email institusinya. Kemudian yang kedua, di bawah itu ada dua password untuk masuk ke dalam link pendaftaran tawaran program tadi. Passwordnya, silakan Bapak Ibu masukkan passwordnya, kemudian konfirmasi password. Setelah Bapak Ibu isi semua kolom registrasinya, kemudian Bapak Ibu langsung klik daftar. Nah, setelah Bapak Ibu klik daftar, maka nanti Bapak Ibu akan dikirimi pemberitahuan ke email Bapak Ibu, di mana email yang Bapak Ibu daftarkan atau Bapak Ibu sampaikan di link registrasi tadi. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke dinding ini, ke dinding kompetensi Direktorat Sumber Daya. Jadi Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Kalau misalnya minta untuk login, maka Bapak Ibu tinggal login saja. Tapi kalau habis daftar, kemudian Bapak Ibu ada pemberitahuan ke email, Bapak Ibu tinggal diklik saja di email. Nanti akan dimasukkan ke arah sini, ke kompetensi Direktorat Sumber Daya. Untuk mengetahui pedoman dari masing-masing program itu, Bapak Ibu silakan bisa masuk ke daftar unduhan. Klik saja daftar unduhan, maka Bapak Ibu akan disajikan panduan berkaitan atau pedoman berkaitan dengan program-program itu. Yang pertama misalnya pedoman World Class Professor, Bapak Ibu tinggal klik download. Kemudian pedoman sertifikasi kompetensi teknis dosen dan tendik tahun 2021, silakan bisa diklik download. Pedoman SIM tahun 2021, semuanya lengkap ada di sini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tinggal download saja. Misalnya saya contoh ambil satu pedoman, misalnya yang pertama adalah pedoman World Class Professor tahun 2021. Klik saja di download. Nanti akan terdownload dengan sendirinya. Bapak Ibu perhatikan bisa membaca pedoman ini secara baik dan benar untuk bisa mengikuti program World Class Professor, karena ketentuannya ada di sini semua sangat jelas, mulai dari latar belakangnya, dasar hukumnya, syarat umum perguruan tinggi, syarat dan kewajiban dosen pengusul, dan seterusnya, serta tata cara pengusulan kegiatan, jadwal pendaftaran, ada semua lengkap di pedoman ini. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti tawaran program dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Direktorat Sumber Daya, maka Bapak Ibu pastikan
memahami, membaca dari pedoman-pedoman yang ada, sehingga jangan sampai tidak memenuhi syarat kemudian daftar. Jadi pastikan seluruh dokumen persyaratan itu pastikan harus lengkap dan jelas, termasuk ketika melakukan proses pendaftaran, sehingga Bapak Ibu melakukan proses pendaftaran dari tawaran program ini bisa lebih dimaksimalkan. Contoh misalnya yang baru dari ini pedoman magang dosen ke industri tahun 2021. Bapak Ibu tinggal klik saja pedomannya. Nanti masing-masing program ini akan saya buatkan konten sendiri-sendiri, sehingga Bapak Ibu bisa lebih detail, bisa lebih jelas memahami masing-masing programnya. Untuk yang hari ini saya ingin memberikan tata cara masuk dulu, kemudian bagaimana cara mendownload pedoman sampai nanti ke pendaftaran contoh. Jadi ini misalnya contoh untuk panduan magang dosen ke industri tahun 2021. Ini Bapak Ibu pastikan harus memahami dan mengetahui betul tentang syarat dan ketentuannya. Ini juga ada semua di daftar isinya. Latar belakangnya, kemudian uraian tugasnya, syarat umum perguruan tinggi, syarat dan kewajiban peserta. Misalnya contoh halaman 8, syarat dan kewajiban peserta. Ini syarat dan kewajiban peserta yang akan mengikuti magang dosen ke industri. Syarat dan kewajibannya pendidikan minimal S2, umur maksimal 40 tahun, mempunyai jabatan fungsional minimal asisten ahli, NIDN, BPJS aktif, tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar, mengunggah surat izin dari pimpinan, surat pernyataan kesanggupan mengikuti kegiatan program magang secara penuh, ini lampirannya ada di lampiran 2, surat keterangan sehat jasmani, mengunggah proposal, jadi harus membuat proposal sesuai dengan format yang sudah ditentukan di lampiran 3. Kemudian surat persetujuan dari industri yang menyatakan kesediaan industri untuk menerima dosen magang ke industri dengan menyebutkan durasi. Mengunggah profil singkat industri tempat dosen melakukan pemagangan. Kemudian setelah dinyatakan terima sebagai peserta program magang, peserta magang tidak diperkenankan mengundurkan diri. Ini pastikan harus jelas. Pastikan Bapak Ibu harus lengkapi dokumen-dokumennya. Sehingga kalau kita sudah siap untuk ikut tawaran program dari kementerian, maka pastikan kita harus total, harus powerful. Maka di syarat terakhir ini penting untuk kita tanamkan, untuk kita bisa memotivasi diri bahwa program magang di industri ini menjadi penting bagi kita untuk menguatkan kompetensi kita, untuk membangun sebuah profesionalisme kita sebagai dosen dalam rangka untuk mengimplementasikan kampus Merdeka Belajar. Sehingga ini menjadi sangat menarik untuk Bapak Ibu dosen, terutama Bapak Ibu dosen yang umurnya di bawah 45 tahun. Ini memungkinkan untuk bisa mengikuti program magang dosen ke industri ini. Ini sebenarnya pengalaman yang sangat menarik sekali yang memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dosen untuk bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Jadi banyak sekali Bapak Ibu program-program ini yang memungkinkan untuk bisa kita ambil, yang memenuhi syarat bagi kita masing-masing Bapak Ibu dosen, terutama dosen-dosen pemula, dosen-dosen muda yang masih memiliki semangat yang tinggi untuk terus belajar, terus melakukan berbagai inovasi, terus mengembangkan potensi dirinya menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkualitas. Terutama pengembangan diri menjadi sangat menarik ketika nanti Bapak Ibu selesai program ini bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan di kampus, sehingga menjadi motivasi baik bagi kolega dosen atau bagi mahasiswa Bapak Ibu sendiri. Itu Bapak Ibu informasi awal berkaitan dengan penawaran program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berkaitan dengan program kompetensi dosen dan Tendik. Silakan Bapak Ibu bisa dicek di lamannya atau di linknya untuk memastikan saya bisa mengikuti program
kompetensi dosen dan teknik ini di program yang mana, sehingga Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan, karena waktu pendaftarannya sangat pendek, rata-rata di bulan Juni dan Juli untuk pendaftaran yang hari ini juga sudah dibuka. Silakan Bapak Ibu bisa langsung cek program mana yang memungkinkan Bapak Ibu untuk bisa ikut berpartisipasi sebagai bagian dari pengembangan diri sebagai dosen. Semoga bermanfaat dan menjadi kita terus semangat dan optimis di masa pandemi COVID-19 ini. Kita terus harus kreatif, inovatif, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus semangat mengembangkan diri, mengikuti berbagai kegiatan atau program-program yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang lebih baik dan daya saing tinggi yang lebih berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.